banyak tahu apa-apa. Tapi jika Tuhan memberkati kami percaya kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan hadirlah di masing-masing tempat kami untuk menjaga kami daripada si iblis itu. Karena iblis yang jahat itu tidak ingin kami mendengar firman-Mu. Tuhan, urapilah kami semua yang boleh ikut dalam siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, mempelajari firman Allah. Apa tema hari ini? Mempelajari firman Allah. Jadi adik-adik, mulai hari ini dan minggu-minggu mendatang kita akan belajar bagaimana mempelajari firman Allah. Tapi judul cerita kita pagi hari ini adalah Allah menyatakan dirinya kepada kita. Apa? Allah menyatakan dirinya kepada kita. Hari ini kita mau belajar fakta-fakta Alkitab yang penting, ya. Fakta Alkitab yang penting. Adik-adik, yang sekarang dipegang Bang Jos adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Adik-adik, Bang Jos mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai fakta Alkitab yang penting. Coba adik-adik dengarkan, dan kalau bisa dijawab ya. Pertanyaan pertama, apakah Alkitab itu sangat tua, sudah lama sekali? Apakah sudah sangat tua? Ya, Alkitab sangat tua karena umurnya sudah ribuan tahun, ya, sudah ribuan tahun. Adik-adik umurnya berapa sekarang? Mungkin ada yang 5, mungkin juga ada yang 8 atau 12 dan seterusnya. Tetapi Alkitab sudah ribuan tahun. Nah, yang kedua, pertanyaannya, apa buku yang paling terkenal di seluruh dunia? Buku apa? Ayo jawab adik-adik. Buku apa yang paling terkenal di seluruh dunia? Jawabannya apa? Alkitab, ya. Alkitab yang paling terkenal, yang paling banyak dibeli, yang paling banyak dibaca. Alkitab. Pertanyaan ketiga, apakah Alkitab ini hanya satu buku atau kumpulan dari banyak buku? Jawabannya apa adik-adik? Alkitab ini satu buku saja atau kumpulan banyak buku? Jawabannya yang kedua, kumpulan banyak
buku ya, karena di dalam Alkitab banyak kitab, banyak surat. Kejadian, Keluaran, Imamat, di Perjanjian Baru ada Yohanes, ada surat Korintus dan sebagainya. Ya, jadi Alkitab ini terdiri dari banyak buku. Pertanyaan terakhir, siapa yang menulis Alkitab? Siapa yang tulis ini? Kalau buku di rumah yang dipunyai adik-adik, ya adik-adik sendiri yang tulis kan? Tapi Alkitab ini siapa yang tulis? Alkitab ini ditulis oleh para ahli, ya, oleh penulis-penulis kitab suci yang diilhami Allah, atau yang diberkati Allah, atau yang dikhususkan Allah untuk tulis firman Allah. Adik-adik, kenapa kita percaya ini firman Allah? Kenapa kita percaya Alkitab ini kebenaran dari Allah? Ya, karena Alkitab ini diberikan oleh Allah. Ya, Alkitab ini pesan dari Allah, makanya kita percaya. Ya adik, mari kita mendengarkan cerita yang hari ini. Cerita hari ini tentang penciptaan, ya, tentang penciptaan. Adik-adik, Alkitab kita ini ada dua bagian. Pertama, Perjanjian Lama, dan kedua, Perjanjian Baru. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian, kitab pertama. Nah, kitab pertama. Adik-adik, kitab Kejadian ini ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ya, di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama. Kitab Kejadian ini bagian dari Taurat, ya, dari 5 kitab Musa. Dan Kejadian kitab yang pertama sekali. Ya, hari ini kita akan melihat Tuhan menciptakan dunia ini dengan sangat indah, dengan kuasanya. Ciptaan yang menunjukkan kebaikan Tuhan. Sehingga kita bisa belajar apa yang kita percayai dari Tuhan. Lalu bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Bang Jos baca dari Kejadian 1 ayat 1. Kalau adik-adik ada Alkitab di rumah, ayo buka Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Adik-adik, firman Tuhan katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana ya Tuhan ciptakan langit dan bumi? Coba Bang Jos baca beberapa bagian Alkitab dan coba adik-adik pikirkan, bagaimana ya cara Tuhan menciptakan langit dan bumi? Bang Jos baca Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Adik-adik, dalam pembacaan yang kita lihat barusan,
berulang kali dikatakan berfirmanlah Allah. Berfirman artinya berbicara. Jadi adik-adik, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan firman. Tuhan menciptakan dunia ini dengan cara apa? Dengan berkata-kata saja. Jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Terang itu keluar dari kegelapan, dan jadilah terang. Tuhan memisahkan terang dari gelap. Ketika Allah berfirman, jadi terang. Lalu ketika Allah berfirman, jadi juga apa? Jadi juga gunung-gunung, ya. Ada lautan, ada pantai, ada awan. Ketika Allah berfirman. Lalu ketika Allah berfirman, apalagi yang jadi? Kita lihat gambarnya. Apa ini? Binatang. Apa namanya? Zebra. Ya, ini diciptakan Tuhan. Allah berfirman, jadilah zebra. Zebra pun jadi. Tuhan lagi bilang, jadilah pohon. Pohon pun jadi. Jadilah rumput. Rumput pun jadi, ya. Ini rumput, ya. Ini pohon. Itulah yang Tuhan lakukan dengan berfirman. Nah, Tuhan terus menciptakan adik-adik, dan Dia juga menciptakan manusia. Ya, Tuhan sebelum menciptakan manusia, Dia berkata-kata di surga, baiklah kita menjadikan makhluk menurut gambar dan rupa kita, yaitu manusia. Ya, manusia ini diambil dari tanah dan dibentuk oleh Tuhan, dan setelah itu Tuhan meniup nafas kehidupan, dan manusia itu pun hidup. Nah, ketika manusia itu sedang tidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya, lalu dibentuknya lagi satu manusia, dan jadilah satu lagi manusia. Mereka adalah siapa? Siapa nama mereka? Adam dan Hawa. Ya, Tuhan berfirman, jadilah manusia, maka manusia pun jadi. Dan pada waktu itu manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Mereka ini ciptaan istimewa. Kenapa adik-adik? Karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, ini unik, ini istimewa, ini luar biasa. Karena mereka diciptakan tidak seperti binatang-binatang atau pohon-pohon. Mereka diciptakan seperti Allah, ya. Sebagaimana Allah di surga, seperti itu diciptakan manusia, ya. Karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Nah, makanya mereka ini manusia lebih istimewa ketimbang yang lain. Termasuk zebra, termasuk singa, pohon-pohon, semuanya kalah kalau dibandingkan dengan manusia. Ya, termasuk kita juga manusia. Nah, ketika Adam dan Hawa telah diciptakan Tuhan, mereka mengagumi Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan Allah, betapa bijaksananya Tuhan Allah. Tuhan Allah menciptakan manusia. Tuhan ciptakan seluruh ciptaan di dunia, binatang, pohon-pohon, matahari, dan yang lain. Nah, adik-adik, Adam dan Hawa pada waktu itu mengagumi Tuhan.
ya bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita pun mengagumi Tuhan atas seluruh ciptaannya. Misalnya, Bang Jos taruh di depan gambar tangan, ya. Kalian bisa angkat tangan. Coba tangannya ditaruh di mata, di depan mata. Kalian rasa luar biasa tidak tangan ini? Luar biasa, kenapa? Karena dengan tangan kita bisa mengangkat buku Alkitab. Dengan tangan kita bisa mengangkat handphone, mengangkat pointer, mengangkat apa lagi? Mengangkat ini, ya. Apapun bisa diangkat kalau kita masih sanggup. Itu luar biasanya. Termasuk juga mata, yang mata waktu tutup tidak bisa lihat apa, tapi ketika mata dibuka, waduh, semuanya bagus. Kita bisa lihat orang tua, kita bisa lihat tanaman, gunung-gunung. Itu yang Tuhan ciptakan. Makanya kita juga mengagumi Tuhan yang menciptakan. Nah, adik-adik, kita mengagumi Tuhan lewat tangan mata kita. Adik-adik, pada waktu kita juga melihat gunung yang tinggi, kita melihat pohon-pohon yang besar, kita juga mengakui Tuhan Allah itu sangat berkuasa. Ya, Dia bisa ciptakan gunung yang tinggi, tinggi sekali, pohon yang besar, daunnya lebat. Itu kan menunjukkan Allah berkuasa. Lalu adik-adik, waktu kita juga melihat ada binatang-binatang seperti ini disebut binatang bajing atau mirip dengan tupai. Tuhan berikan dia makan biji-bijian, ya. Dia makan biji-bijian. Lalu di sebelah kanan ada apa? Ada sapi. Sapi ini diberikan Tuhan rumput-rumput menjadi makanannya. Ya, jadi semua yang kita lihat ini menyatakan kebaikan Allah. Ya adik-adik, Tuhan memelihara ciptaannya. Dia menyediakan makanan. Nah adik-adik, waktu kita juga melihat bunga, lalu ada kupu-kupu yang cantik, warna sayapnya yang indah, berwarna-warni. Itu menyatakan Allah kita juga adalah Allah keindahan, ya. Allah keindahan. Lihatlah adik-adik betapa indahnya, cantiknya bunga-bunga, kupu-kupu yang Tuhan ciptakan. Nah, itulah ciptaan-ciptaan Tuhan yang memberikan kita pengertian. Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu Tuhan yang indah. Ayat Alkitab juga katakan seperti itu. Coba kita lihat di dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya adik-adik, firman Tuhan bilang langit menceritakan kemuliaan Allah, ya, kebesaran Allah, kebaikan Allah. Cakrawala juga menceritakan pekerjaan tangannya, yaitu Tuhan Allah yang menciptakan. Ya, jadi firman Tuhan katakan dari ciptaan Allah ini kita tahu Allah berkuasa, Allah itu baik, Allah itu menciptakan keindahan. Nah, adik-adik, ini semua dapat kita pelajari dari Alkitab. Ya, seperti topik kita minggu ini dan minggu-minggu datang mengenai mempelajari Alkitab. Ya, hari ini kita mulai. Ternyata Alkitab menceritakan
tentang semua yang telah kita dengar barusan. Firman Allah, Alkitab, itu sama artinya memberitahukan kita apa yang harus kita percayai tentang Allah dan bagaimana kita mengasihi Allah dan mentaati Allah. Ya, itulah Alkitab, firman Allah. Adik-adik, kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 119 ayat 18. Kita baca ya. Di depan sudah ada ayat Mazmur dari 119 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Pendek ya. Bang Jos berharap kita bisa menghafalnya. Coba kita baca sekali lagi. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Adik-adik sudah bisa mulai baca? Hafal perikop judulnya Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Tauratmu. Ya, pendek saja. Sekali lagi kita baca, dan Bang Jos ada 3 pertanyaan tentang ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Tauratmu. Adik-adik, dalam ayat hafalan kita, mata apa yang kita minta supaya Tuhan singkapkan atau bukakan? Ya, mata apa? Mata rohani, ya, mata rohani. Kita minta Tuhan bukakan mata rohaniku. Apa yang ingin kita pandang dengan mata rohani kita? Apa tadi di dalam ayat hafalan kita? Keajaiban Taurat Tuhan, ya, itu yang kita minta, supaya Tuhan bukakan mata rohani kita untuk melihat keajaiban Tuhan. Pertanyaan terakhir, apa nama lain dari Taurat Tuhan? Apa nama lain dari Taurat Tuhan? Yaitu Alkitab, ya, atau firman Allah. Ya adik-adik, itulah cerita kita pagi hari ini. Kita mempelajari firman Allah. Kita mempelajari dari firman Allah, yaitu Allah menyatakan dirinya kepada kita. Tadi sudah kita lihat, dengar dari ciptaan, kita mempelajari Tuhanlah yang menciptakan semuanya, sehingga kita mau taat, mau mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan yang berkuasa, yang baik, yang menciptakan keindahan. Mari adik-adik, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kami telah belajar tentang Allah yang menyatakan diri kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Tuhan Allah yang menciptakan kami dan juga yang terus memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan untuk keindahan yang dapat kami lihat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami dan seluruh ciptaan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang punya kuasa dengan firman-Nya. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat percaya apa yang Tuhan ingin kami percayai dari Tuhan.
dan juga kami dapat mengasihi dan mentaati Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita nyanyi satu lagu ya. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajarin kalian lagu baru. Lagunya nggak susah loh. Adik-adik boleh lihat di kolom komentar. Yang sudah bisa baca, boleh lihat. Lagunya hanya 3 bait dan lagunya tidak susah. Kakak nyanyi dulu ya. Siapa cipta pohon, saya tidak bisa. Siapa cipta pohon, hanya Tuhan saja. Siapa cipta burung, saya tidak bisa. Siapa cipta burung, hanya Tuhan saja. Siapa cipta saya tidak bisa. Siapa cipta saya, hanya Tuhan saja. Tidak susah kan? Baik adik-adik, boleh bangkit berdiri ya. Kita akan belajar bernyanyi dan buat gerakan. Kita coba bernyanyi bersama-sama sambil membuat gerakan. 1, 2, 3 ya. Siapa cipta pohon, saya tidak bisa. Siapa cipta pohon, hanya Tuhan saja. Siapa cipta burung, saya tidak bisa. Siapa cipta burung, hanya Tuhan saja. Siapa cipta saya tidak bisa. Siapa cipta saya, hanya Tuhan saja. Ya, dari di sini kita patut bersyukur atas semua yang Tuhan ciptakan yang boleh kita lihat. Benar ya yang dibilang Bang Jos tadi, kita itu luar biasa loh. Kita punya tangan, kita punya mata yang bisa melihat keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan setiap hari. Jadi adik-adik selalu bersyukur. Dan kata Bang Jos tadi, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dari mana kita boleh melihat kebaikan Tuhan? Kita dengan dari Alkitab. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan menciptakan, bagaimana Tuhan membuat mujizat, dan bagaimana Tuhan mau mati untuk dosa kita. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Baik adik-adik, kita sudah selesai ibadah ya. Kita bertemu di minggu depan